Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, salam satu laras, salam satu hobi. Kembali lagi bersama saya Kang Adi untuk membahas berbagai jenis senapan angin yang berkualitas. Dimana lagi kalau bukan di Surabaya Sport Channel. Alhamdulillah Sobat Bediler, kita sekarang berjumpa lagi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas unit full CNC varian dari GK series Sobat Bediler. Di sini unitnya kemarin kosong lama ya, hampir 2 bulan untuk unit ini. Sekarang sudah datang lagi, sudah masuk kembali di gudang Surabaya Sport Channel. Di sini kita ada unit GK Mini Gen 2. Dan untuk yang sekarang juga datang dengan 2 varian model popor Sobat Bediler. Ada yang popor standar dan ada yang model popor GL Shock. Nah Sobat Bediler, kita akan lebih membahas ke unit yang untuk popor GL Shock ya, karena untuk yang standar di video kita sebelumnya juga sudah pernah kita ulas. Sobat Bediler, untuk unit ini dia sudah menggunakan pengerjaan full CNC baik di bagian luar ataupun di bagian dalam seluruh dari unit senapan ini. Jadi untuk pengerjaannya di bagian chamber, laras, lipat, semuanya sudah menggunakan mesin full CNC. Jadi untuk hasil dipastikan rapi dan sangat presisi Sobat Bediler. Kemudian unit ini menggunakan chamber berbahan dural seri T7. Dan untuk part bagian dalamnya, baik di bagian hammer, di bagian tutup valve dan juga di bagian pendorong untuk pelurunya, ini menggunakan bahan stainless 304. Jadi sudah dipastikan sangat kuat Sobat Bediler untuk bagian part di dalamnya. Nah Sobat Bediler, unit ini juga tentunya bisa menggunakan single shot dan magazine sama seperti dengan unit series GK series lainnya. Di bagian larasnya dia menggunakan laras lokal yang berkualitas, tentunya tidak kalah dengan laras import Sobat Bediler. Di sini unit ini menggunakan laras Polymax barrel alur 12 dengan panjang 40 cm dan diameternya OD 13. Sudah dilengkapi juga dengan selumbung untuk melindungi larasnya supaya tidak mudah karat, supaya tidak mudah goyang lagi. Di sini ditambahkan dengan selumbung untuk melindungi larasnya. Tentunya juga sudah ditambahkan dengan drat atau nepel untuk pemasangan peredam di bagian ujung Sobat Bediler. Di sini sudah terdapat untuk drat atau nepel untuk pemasangan si peredam. Dan juga sudah dilengkapi dengan cincin untuk penahan gerakan laras. Cincinnya digabung ke bagian botol seperti ini Sobat Bediler. Jadi supaya larasnya ini tidak mudah goyang, tidak gerak-gerak. Walaupun mini ini tanpa cincin pun itu sudah kuat, tidak goyang. Cuma untuk menambah kekuatan ditambahkan lagi dengan cincinnya. Jadi nanti Sobat Bediler bisa dilepas atau bisa dipasang seperti ini untuk cincinnya, itu bebas. Walaupun dilepas tidak ada pengaruh ya Sobat Bediler. Cuman kalau terpasang tentu lebih menambah ketenangan ke kita. Jadi kita tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir untuk larasnya akan goyang atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian botol penyimpanan angin di sini dia menggunakan botol Taiwan 360 cc berkapasitas 2700 psi. Tentunya untuk pengisian maksimal dari rata-rata senapan yang di Surabaya Sport itu rata-rata di 2700 psi maksimal Sobat Bediler. Untuk menjaga keamanan supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, mengisi senapan cukup maksimal di 2700 psi, jangan lebih.
Lanjut lagi sobat bediler, kemudian di bagian sambungannya terdapat untuk kupler pengisian anginnya. Nah, di sini dia menggunakan kupler berbahan stainless ya untuk pengisian dari angin bocap GK Mini. Untuk bahan stainless itu tentunya sudah sangat kuat dan sangat awet ya, karena sudah menggunakan bahan stainless. Oke, sobat bediler, kita bahas lagi di bagian belakang. Di sini untuk di bagian triggernya dia sudah menggunakan trigger mode air arm dan sudah bisa kita setting untuk kerendahan dan juga kedalaman ketika kita menarik si trigger. Jadi unit ini bisa di 2 mode, bisa 3 mode bahkan. Jadi bisa untuk settingan kita di lapangan tembak, bisa senggol bacok, bisa settingan standar dan bisa settingan agak dalam supaya ketika kita hunting itu tidak mudah tertembak sendiri ya, karena kalau settingan senggol bacok itu kita sentuh sedikit dia sudah menembak. Jadi ketika hunting bisa disetting agak dalam supaya kita untuk menembaknya lebih tenang lagi. Nah, kemudian di sini untuk bagian rel bawahnya dia memiliki rel yang sangat panjang ya sobat bediler, dari bagian trigger sampai ke depan sampai ke tengah botol sini. Di sini untuk relnya menggunakan rel 22 atau Picatinny. Jadi di sini sangat cocok untuk pemasangan bipod atau untuk pemasangan hand grip seperti yang terpasang ini sobat bediler. Nah, kemudian di bagian belakang, di sini di bagian popor dia sudah menggunakan popornya bisa maju mundur dan juga bisa dilipat. Untuk melipatnya ini sangat mudah, kita cukup tekan tombol di sini dia sudah langsung melipat sobat bediler. Kemudian untuk mengembalikannya juga sangat gampang sekali, kita tinggal tarik ke atas sedikit. Tinggal tarik ke atas lalu kita kembalikan. Nah, selain lipat juga tentunya bisa maju mundur. Nah, untuk tipe yang model popor ini untuk maju mundurnya kita tidak tekan ya sobat bediler, tapi kita tarik ke bawah. Baru dia nanti bisa maju mundur. Kita tarik ke bawah gini baru maju mundur. Ini salah satu kelebihan dari popor model GL Shock. Jadi dia untuk maju mundurnya tidak ditekan tapi ditarik ke bawah supaya tidak mudah ketika kita bawa, kadang kan tertekan nanti dia bisa maju mundur sendiri. Kalau untuk ini aman. Jadi walaupun kita tekan-tekan ini sudah aman. Kemudian juga di sini sudah dilengkapi dengan fitur untuk naik setelan pipi sobat bediler. Untuk setelan pipi bisa naik turun. Jadi ini popor ABS yang ada setelan pipinya. Bisa naik turun, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari sobat bediler masing-masing. Dan tentunya untuk bahan juga untuk model popor ini lebih solid daripada bahan-bahan popor yang sebelumnya atau yang jenis ini sobat. Nah, kemudian di bagian hand grip pegangannya juga ini bisa kita lipat dan bisa kita naik turunkan juga sobat bediler. Nah, untuk mengembalikannya kita tinggal pencet tombol di sini, untuk memanjangkannya tinggal kita tarik saja. Jadi bisa naik turun, yang belakang bisa naik turun, yang depan juga bisa naik turun. Nah, selain naik turun juga bisa kita lipat. Ini ketika posisi sudah terlipat. Oke sobat bediler, kemudian si unit ini juga sudah dilengkapi dengan manometer tekanan angin. Dan untuk posisi manometernya berada di sebelah kanan dari posisi senapan atau dari posisi chambernya ini sobat bediler. Nah, kemudian untuk kokangnya di sini dia juga sudah menggunakan kokang side lever sobat bediler. Bisa disaksikan di sini ya. Nah, kemudian di sini juga bisa terlihat untuk si pendorong pelurunya dia menggunakan bahan stainless, dan ini untuk mode kokangnya dia berbeda dengan senapan yang pada umumnya. Jadi di sini untuk si pendorong pelurunya dia bisa sampai keluar seperti ini sobat bediler.
Nah, kemudian di bagian cancel kokang, di sini untuk cancel kokangnya berada di posisi sebelah kiri dari posisi senapannya untuk cancel kokangnya. Dan untuk cancel kokangnya ini tidak bisa dipindah kanan kiri, hanya bisa di satu posisi saja. Nah, sobat bediler, itu tadi untuk spesifikasi dari GK Mini Gen 2. Nanti kita juga akan mengetes untuk akurasi dan EPS dari unit ini. Kira-kira unit ini mampu di berapa IPS dan seperti apa akurasinya. Nah, sobat bediler, untuk sobat bediler yang berminat itu jangan tunggu terlalu lama karena unit ini datangnya tidak banyak, dan unit ini itu sangat laris sekali dan sangat cepat sekali keluarnya dari gudang Surabaya Sport. Untuk sobat bediler yang berminat bisa langsung segera hubungi di CS Surabaya Sport. Oke, sobat bediler, sekarang kita mau tes untuk akurasi dan EPS dari bocap GK Mini 2. Di sini kita menggunakan mimis Barakuda Match ya. Untuk mimisnya kita akan coba di 10 kali tembakan. Seperti apa akurasi dan EPS dari GK Mini ini. Di tembakan pertama untuk EPS nya 942. Di tembakan kedua 926. Untuk akurasi masih satu lubang. Di tembakan ketiga 935. Di tembakan keempat 930. Tidak keluar. Ratus 23. Kita tes satu kali lagi. Untuk rata-rata IPS nya dari 1 sampai 10 itu dari 916 sampai 950. Jadi kira-kira di 900-an ya sobat bediler untuk rata-rata EPS dari GK Mini. Nah, kita cek untuk akurasinya. Di sini untuk akurasi juga sangat oke sobat bediler. Ini hanya satu lubang untuk akurasinya, bisa disaksikan. Oke sobat bediler. Jadi untuk EPS-nya oke, akurasinya pun mantap. Tinggal sobat bediler bungkus unitnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan dari harga GK Mini 2. Oke sobat bediler, sekarang kita menuju ke pembahasan dari harga unit GK Mini Gen 2 ini. Untuk yang varian popor GL, harganya dibanderol di harga Rp5.900.000 beserta dengan kelengkapannya. Nah, untuk kelengkapannya seperti biasa sobat bediler, ada tas kamo, peredam, tali sandang, mimis tes, magasin, dan tempat mimis.
tentunya sudah dapat STKS dan SPK juga sobat bediler. Nah, di sini untuk magasinnya, bawaan dari GK Mini ini dia sudah menggunakan magasin CNC. Jadi sudah dipastikan presisi dengan chamber, dengan mimis itu sudah enak sekali sobat bediler. Ini bawaan dari produsen GK Mini. Nah, sobat bediler, selain unit beserta kelengkapan, untuk senapan ini juga tersedia untuk harga paketnya. Jadi untuk harga paket dari GK Mini Gen 2 Popor GL Shock ini cukup tambah 1 juta, sobat bediler akan mendapatkan pompa PCP, teleskop M6 dan tripod Atlas beserta dengan mimis SAS DOM 1 dos. Nah, jadi sobat bediler bisa pilih mau unit beserta kelengkapan saja atau mau unit dengan full set ya sobat bediler, seperti ini. Nah, kemudian untuk GK Mini Gen 2 dengan varian Popor Python itu harganya di 5,5 juta rupiah unit beserta dengan kelengkapannya. Dan untuk harga paketnya sama sobat bediler, cukup tambah 1 juta rupiah itu akan mendapatkan full set tambahan seperti pompa, tripod Atlas, teleskop M9 dan mimis SAS DOM. Nah, sobat bediler, ketika membeli unit ini secara full set baik Popor GL Shock ataupun Popor Python, itu sobat bediler bisa hemat hingga 600.000 rupiah. Jadi sobat bediler bisa tentukan mau pembelian unit saja atau mau pembelian secara full set. Bagi sobat bediler yang berminat bisa langsung hubungi di CS Surabaya Spot baik di CS1 ataupun di CS2. Nah, sobat bediler, itu untuk ulasan kita kali ini, untuk ulasan unit dari GK Mini Gen 2, spesifikasi, akurasi, FPS beserta dengan harganya. Bagi sobat bediler yang berminat jangan tunggu terlalu lama karena unit ini datang cuma 10 pucuk. Nanti keburu habis, keburu kehabisan sama yang lain, nunggunya lama lagi. Baik sobat bediler, terima kasih untuk seluruh sobat bediler yang selalu setia nonton di channel Surabaya Spot dan selalu berinteraksi dengan berkomentar ataupun like dari video-video di Surabaya Spot channel. Nah, bagi sobat bediler yang belum bergabung, segera bergabung dan caranya juga cukup mudah sobat bediler. Cukup klik subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya supaya sobat bediler tidak ketinggalan update-update terbaru dari Surabaya Spot Channel. Oke sobat bediler, cukup sampai di sini video kita kali ini. Jumpa lagi di video kita berikutnya. Saya Kang Adi pamit undur diri. Terima kasih. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.